Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan serta kemudahan sehingga dapat melaksanakan tugas video presentasi materi ini dengan baik. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Nah, selanjutnya perkenalkan kami dari kelompok 10. Saya atas nama Laude Ahmad Fadli dan saya Asila Rahmadani. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan materi mengenai keamanan data dan privasi dalam pengelolaan informasi kasus hukum. Nah, materi ini penting karena di era digital saat ini hampir semua informasi hukum sudah disimpan dan dikelola menggunakan teknologi, sehingga perlindungan data menjadi hal yang sangat dibutuhkan. Nah, untuk itu langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Adapun pengertian keamanan data dan privasi. Keamanan data adalah upaya melindungi informasi agar tidak diakses, diubah, atau disebarkan oleh pihak yang tidak berwenang. Sedangkan privasi adalah hak setiap orang untuk menjaga informasi pribadinya agar tidak digunakan tanpa izin. Keduanya saling berkaitan. Jika keamanan data lemah, maka privasi seseorang juga bisa terancam. Pentingnya keamanan data dalam kasus hukum. Dalam bidang hukum, banyak data yang bersifat rahasia, seperti yang pertama, identitas korban dan saksi, yang kedua, bukti digital, yang ketiga, dokumen persidangan, yang keempat, putusan hukum. Karena itu, keamanan data penting untuk mencegah kebocoran informasi, menghindari penyalahgunaan data, menjaga proses hukum tetap berjalan dengan baik, meningkatkan kepercayaan masyarakat. Jika data bocor, dampaknya bukan hanya pada individu, tetapi juga dapat mempengaruhi jalannya proses hukum. Ancaman terhadap keamanan data. Ada beberapa ancaman yang sering terjadi dalam pengelolaan data hukum, yaitu yang pertama, peretasan atau hacking. Nah, ini akses ilegal ke sistem. Yang kedua, malware dan virus. Ini dapat merusak atau mencuri data. Yang ketiga, kebocoran data akibat sistem yang lemah atau kelalaian pengguna. Yang keempat, penyalahgunaan hak akses. Ini penggunaan data untuk kepentingan pribadi. Yang kelima, kehilangan data disebabkan kerusakan perangkat, gangguan sistem atau faktor lainnya. Nah, ancaman tersebut menunjukkan bahwa perlindungan data harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan. Nah, adapun upaya menjaga keamanan data dan privasi. Untuk menjaga keamanan data hukum terdapat beberapa langkah yang penting. Yang pertama itu menggunakan password yang kuat. Gunakan kombinasi huruf, angka, dan simbol. Yang kedua, enkripsi. Data dapat diubah menjadi kode agar tidak mudah dibaca pihak lain. Yang ketiga, pembatasan hak akses. Setiap pengguna hanya mengakses data sesuai tugasnya. Yang keempat, melakukan backup data agar data tetap tersedia jika terjadi kerusakan. Yang kelima, menggunakan antivirus dan surveillance untuk melindungi sistem dari ancaman digital. Yang keenam, pelatihan keamanan cyber agar penggunaan memahami cara menjaga data dengan benar. Nah, dengan langkah-langkah tersebut, risiko kebocoran data, penyalahgunaan data dapat dikurangi. Peran teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi juga membantu meningkatkan perlindungan data hukum. Beberapa teknologi yang digunakan antara lain cloud computing, penyimpanan data secara online dengan sistem keamanan. Yang kedua, artificial intelligence atau AI, membantu
membantu mendeteksi ancaman siber secara otomatis. Yang ketiga, blockchain menjaga keaslian dan keamanan dokumen digital. Yang keempat, autentikasi biometrik seperti sidik jari dan pengenalan wajah untuk meningkatkan keamanan akses. Teknologi ini membantu proses pengelolaan data menjadi lebih aman, cepat, dan efisien. Nah, sebagai kesimpulan, keamanan data dan privasi merupakan bagian penting dalam pengelolaan informasi kasus hukum. Perlindungan data diperlukan untuk menjaga kerahasiaan, mencegah penyalahgunaan, serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dengan penerapan keamanan yang baik dan dukungan teknologi modern, informasi hukum dapat dikelola secara lebih aman dan efektif. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi mengenai keamanan data dan privasi dalam pengelolaan informasi kasus hukum ini dapat menambah wawasan serta meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya menjaga dan melindungi informasi di era digital saat ini. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi, kami mohon maaf dan sangat terbuka terhadap saran serta masukan yang membangun. Kami dari kelompok 10 mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.